Hey guys, welcome to Under Expert. Dengan industri game dan film yang merupakan industri tersukses di antara bentuk entertainment lainnya, mengadaptasi game ke film dan sebaliknya pastinya bukanlah ide yang buruk. Tapi sepertinya sudah menjadi tradisi kalau hasil adaptasi tersebut akan berakhir buruk. Sampai di level dimana akan lebih mengejutkan kalau film hasil adaptasi game berakhir dengan baik. Dengan tidak menghargai berbagai sumber materi dari game yang mereka adaptasi saja, sudah akan menjadikannya alasan sebagai film adaptasi yang buruk. Tapi film-film berikut ini juga memang adalah film buruk yang unwatchable. Jadi film-film berikut ini akan sama-sama buruknya untuk ditonton siapapun, termasuk gamer, non-gamer, dan orang-orang seperti kita yang nggak bisa bikin film. Dan satu-satunya hal yang bisa dihargai di sini pastinya hanyalah kerja keras mereka, bukan filmnya. Jadi film-film yang kita pilih tidak termasuk film-film yang terinspirasi atau memiliki cameo game, tapi hanya film-film direct adaptation dari suatu franchise game. Untuk itu, inilah 10 film adaptasi game terburuk sepanjang masa. Tapi sebelum itu, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan info game dan film menarik dari kami. Yang pertama di list ini adalah Resident Evil Apocalypse. Film ini rilis pada 10 September 2004. Kelima film dari seluruh series Resident Evil yang ditulis oleh Paul Anderson ini justru lebih terasa seperti fanfiction daripada sebuah film adaptasi. Dan walaupun kita memilih Resident Evil Apocalypse, bukan berarti 4 film lainnya tidak terlalu buruk untuk masuk ke list ini. Film ini mengcasting aktris Milla Jovovich sebagai main protagonisnya, yaitu Alice, yang sangat ditonjolkan sebagai karakter overpower yang sama sekali tidak pernah ada di franchise gamenya. Dibuktikan dengan hadirnya Jill Valentine di film ini, yang basically hanya untuk membuktikan kalau Alice lah yang lebih keren. Main plot yang lemah di film ini juga dicoba untuk ditambahkan beberapa subplot buatan sendiri yang terkesan konyol dan tidak masuk akal. Jadi film ini pastinya sudah berhasil untuk menggambarkan imajinasi liar dari Paul Anderson tentang universe Resident Evil. Selanjutnya di nomor 9 ada Street Fighter. Film dari direktur Stephen De Souza ini rilis pada 23 Desember 1994. Dengan suksesnya game Street Fighter 2 di arcade tahun 90-an, menjadikan franchise game ini sebagai film pastinya bukanlah ide yang buruk. Kita tidak tahu apakah ada cara lain untuk mengenali karakter-karakter Street Fighter di film ini, kalau bukan karena kostum-kostum yang mereka gunakan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk membuatnya semirip mungkin dengan gamenya, cosplayer pun masih terlihat lebih mirip. Dengan mengcasting aktor-aktor besar seperti Jean-Claude Van Damme dan Raul Julia, dan Capcom yang mengontrol dan membiayai sebagian besar produksinya, film ini masihlah terlihat murah. Sebenarnya sebagai film action, kita masih bisa menganggap film ini entertaining. Walaupun entertaining, kita tetap tidak merekomendasikan film ini, kecuali kalau kalian bisa tayar dengan plot dan dialog yang cheesy. Game over! Lalu di nomor 8 ada DOA Dead or Alive. Film ini rilis pada 7 September 2006. Di film ini, sama sekali tidak terlihat adanya effort untuk membuat karakter-karakternya mirip dengan karakter-karakter di gamenya. Di film yang seharusnya memiliki komedi slapstick dari action bela dirinya ini, justru hal-hal konyolnya datang secara tidak disengaja. Di film yang seharusnya berfokus tentang story turnamennya ini, justru banyak memberikan subplot yang kemudian sama sekali tidak diperhatikan. Sebenarnya berbagai action over the top film ini bisa dibilang sangatlah kreatif, yang tidak akan pernah bisa dipikirkan siapapun di seluruh planet ini. Tapi hal itu tetap tidak bisa menyelamatkan film ini. Untungnya dengan hadirnya Devon Aoki, Jamie Presley, dan Holly Valance sebagai cast film ini, masih bisa memberikan pengalaman action beres yang eksotis dan sensual sama seperti alasan game Dead or Alive disukai para gamer. Nice. Kemudian ada Max Payne di nomor 7. Game Max Payne pertama yang dirilis pada tahun 2001 pastinya sangatlah revolutionary. Tapi versi filmnya yang dirilis pada tahun 2008 gagal untuk mengcapture segalanya yang membuat game Max Payne sangat disukai. Konsep game ini yang melibatkan shooting, detektif, agent, dan hal-hal semacamnya sebenarnya akan sangat cocok untuk diadaptasi menjadi film. Padahal dengan ide film ini yang mencoba menciptakan style noir yang deep, dark, dan moody, ditambah lagi dengan Mark Wahlberg yang memerankan Max Payne, film ini mempunyai segalanya untuk tidak berakhir buruk. Dengan memiliki pacing story dan karakter development yang buruk, membuktikan kalau masalah terbesar film ini adalah dari segi directingnya. Selain itu, mekanik combat slow motion yang ikonik dari game Max Payne juga dibuat di film ini dalam scene-scene actionnya, yang justru akan membuat kita sakit mata. Selanjutnya di nomor 6 ada Doom. Film ini rilis pada 20 Oktober 2005.
Pada waktu itu, Doom sudah dikenal sebagai franchise game FPS yang brutal dan beres. Membayangkannya sebagai film action pastinya akan sama beresnya. Tapi film ini justru hadir untuk merusak segala hal yang gamer sukai dari franchise game Doom. Tidak seperti di gamenya, sama sekali tidak ada demon-demon neraka yang terlibat. Ya mungkin karena film ini ingin dibuat lebih sci-fi. Tapi tidak seperti film-film sci-fi lain yang berusaha membuat ide kreatif berdasarkan ilmu sains sungguhan. Di film ini ditujukan kalau adanya kromosom buatan yang bisa mengubah manusia menjadi monster. Tapi hanya berlaku kalau orang tersebut jahat. Selain itu, film ini juga berusaha keras untuk memberikan scene-scene first person seperti di gamenya. Bahkan berbagai dialog motivasi dari The Rock pun masih tidak bisa membantu memperbaiki kacaunya film ini. Lalu ada Hitman Agent 47 di nomor 5. Film yang rilis pada 27 Agustus 2015 ini adalah semacam reboot dari film Hitman tahun 2007, yang sebenarnya juga sama buruknya. Dengan berekspektasi untuk mendapatkan atmosfer yang sama dengan gamenya, setidaknya hanya dengan karakternya, yaitu Agent 47, film ini berhasil untuk mengecewakan penonton. Dengan memerankan karakter super soldier yang memiliki kekuatan dan kecerdasan melebihi manusia, sayangnya tidak banyak yang Robert Friend bisa lakukan sebagai aktor untuk memerankan Agent 47. Tapi walaupun dengan tidak berekspektasi apapun, film ini juga tetap berhasil mengecewakan penonton. Berbagai scene action over the top film ini yang sebenarnya masih terlihat epic, pastinya sangat bertentangan dengan bagaimana franchise Hitman dikenal selama ini, yang terkesan elegan dan simple. Dengan film ini, kita jadi tahu cara kreatif untuk mengasasinate 1 jam 48 menit hidup penontonnya. Lalu ada Super Mario Bros. Di nomor 4. Film ini rilis pada 28 Mei 1993. Untuk dirilis sebagai film tahun 90-an, di mana berbagai desain sci-fi yang aneh dan funky adalah hal yang wajar, untuk berbagai desain film ini, kita juga akan menganggapnya aneh, tapi dalam artian buruk, seperti King Koopa atau Bowser yang menjadi manusia berambut cornrow, Goomba yang menjadi monster reptile yang mirip Killer Croc, Mushroom Kingdom yang menjadi kota distopian, dan lain-lain. Selain itu, film ini seperti datang sebagai sebuah teori fan-made liar yang siap untuk merusak lore dan origin dari franchise game Nintendo ini. Walaupun dengan betapa buruknya film ini, berbagi cast-nya terutama Bob Hopkins yang memerankan Mario sebenarnya tidaklah buruk. Sebagai film live action Hollywood yang pertama kali mengadaptasi game, film ini sudah memulai tren kalau genre ini akan selalu berakhir buruk, sampai sekarang. Selanjutnya ada Street Fighter The Legends of Chun-Li di nomor 3. Film tentang Chun-Li, yang merupakan salah satu karakter Street Fighter paling ikonik ini, rilis pada 27 Februari 2009. Basically, orang yang memiliki ide untuk membuat film ini, ingin membuat kita peduli dengan backstory dan origin dari Chun-Li, tanpa dia sendiri mempedulikan backstory dan origin dari Chun-Li. Berbagai karakter Street Fighter lainnya juga hadir di film ini, yang sama sekali tidak bisa dikenali, karena mereka semua hanya memakai baju biasa. Mulai dari penulisan skrip, action scene, sampai pilihan cast film ini, basically bisa kita jadikan try not to cringe challenge selama 1 jam 36 menit. Kalaupun memang kita menonton film ini sebagai film action biasa tanpa adanya embel-embel Street Fighter The Legends of Chun-Li, film ini sendiri masihlah film yang buruk. Kemudian di nomor 2 ada Mortal Kombat Annihilation. Film yang rilis pada 21 November 1997 ini membuat film Mortal Kombat pertama yang rilis tahun 1995 yang termasuk buruk terlihat jauh lebih baik. Di film ini ada banyak sekali peran yang di-recast dari film pertamanya, yang pastinya terlihat sangat aneh sebagai sebuah sequel. Kita bisa menganggap Mortal Kombat Annihilation sebagai rangkaian adegan koreografi bertarung rumit yang digabungkan dengan plot yang tipis dan konyol. Berbagai special effect dan CG terlihat sangat buruk. Bahkan special effect dari series Power Rangers pada waktu itu masih terlihat lebih baik. Desain kostum, ditambah dengan acting dan dialog yang buruk, akan membuat kita mengira kalau kita sedang menonton porn parodi dari Mortal Kombat. Tapi sebenarnya kita masih bisa menganggap Mortal Kombat Annihilation sebagai film yang so bad it's good, karena setidaknya kita masih bisa mentertawakan buruknya film ini. Dan yang menjadi nomor 1 di list ini adalah Alone in the Dark. Kalau membahas tentang film terburuk, pastinya kita tidak bisa melewatkan film buatan Uwe Boll yang sudah mendapatkan reputasi sebagai salah satu direktur film Hollywood terburuk sepanjang masa. I will kick the shit out of you. Film yang rilis pada 28 Januari 2005 ini adalah salah satu masterpiece dari Uwe Boll untuk film adaptasi game terburuk. Sebagai film adaptasi, film ini memiliki sedikit sekali hal-hal yang diambil dari franchise game Alone in the Dark. Tidak seperti gamenya yang merupakan game survival horror bertema Lovecraftian, di film ini justru kita akan diberikan petualangan menyelidiki artefak kuno dengan banyak action scene penuh senjata, ledakan, dan musik heavy metal ala Expendables.
Di sepanjang film, kita bisa melihat kalau film ini bingung akan diarahkan kemana. Ditambah lagi, dengan performance acting dan penulisan skrip yang buruk. Film ini sendiri bisa dijadikan pelajaran untuk hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam membuat film. Jadi itulah guys, 10 film adaptasi game terburuk sepanjang masa. Bagaimana pendapat kalian tentang film-film tersebut? Atau mungkin kalian tahu film adaptasi game lainnya yang kalian anggap buruk? Tuliskan di kolom komentar di bawah. So that was it guys, thanks for watching this video, hope you enjoyed. Leave a like and comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, and see you in the next video.